Kenalkan, nama saya Aisyah. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ahmad dari kelas 12 otomasi 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang VSD dan motor serta macam-macam VSD. Salah satunya adalah Altivar 312. Di sini VSD adalah suatu rangkaian alat yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor listrik, arus bolak-balik, serta mengontrol frekuensi daya listrik yang dipasok ke motor. Oh ya, VSD itu adalah singkatan dari Variable Speed Drive. Selanjutnya ada pula keuntungan serta kerugiannya. Keuntungannya yaitu frekuensi dan kecepatan yang bisa diatur sepenuhnya. Yang kedua ada bisa mengoptimalkan konsumsi listrik yang dibutuhkan, jadi tidak terlalu mubazir. Yang ketiga ada kecepatan perputaran motor bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan produksi. Lalu selanjutnya ada kekurangan penggunaan variable speed drive, yaitu harga pemasangan yang cukup mahal. Yang kedua ada menyebabkan overheating untuk pemakaian jangka panjang. Selanjutnya ada merusaknya winding dan bearing motor jika tidak teliti. Yang keempat membutuhkan operator dan teknisi tambahan untuk pemasangan dan perawatan. Selanjutnya ada manfaat VSD, yaitu menghemat energi, meningkatkan efisiensi, memperpanjang umur peralatan, kontrol prosesnya, kecepatan yang tepat, dan juga manajemen torsi yang lebih baik. Selanjutnya ada peningkatan kualitas produk, mengurangi limbah dan emisi kebisingan. Selanjutnya itu ada motor 3 fasa. Motor listrik adalah peralatan yang mengubah dari energi satu menjadi energi gerak mekanik. Motor induksi 3 fasa dioperasikan menggunakan sumber tegangan sebesar 380 volt. Secara umum, konstruksi motor ada 2 jenis, yaitu stator dan juga rotor. Stator adalah bagian motor yang diam, tempat terbangkitnya medan magnet. Jadi di sini terdapat lilitan-lilitan yang akan membuat medan magnet. Ya, terbangkitnya medan magnet putar. Yang kedua ada rotor. Rotor ini adalah bagian motor yang berputar. Selanjutnya ada cara mengoperasikan secara forward dan reverse. Forward reverse adalah kontrol putaran dari motor induksi 3 fasa. Motor akan berputar dalam 2 arah, maju dan mundur. Ada 3 output, yaitu L1, L2, dan L3. Selanjutnya sebelum kita mau mempraktikkan, kita harus melihat dulu spesifikasi motor induksi 3 fasa. Ada kapasitas 0 kW sampai 400 kW. Ada juga tegangannya berupa 380 volt atau 660 volt. Ada frekuensinya yaitu 50 Hz. Di sini kita harus melihat dulu ya sebelum praktek, apakah motor ini memiliki frekuensi. Jadi di setting itu tidak boleh melebihi kapasitas spesifikasi motor induksi 3 fasa. Selanjutnya ini adalah rancangan pengoperasian wiring diagram PLC. Di sini ada L, N, dan PE. L ini berupa fasa, N itu adalah netral, PE itu berupa grounding. Di sini setelah masuk ke MCB akan masuk ke terminal. Terminal inilah yang akan masuk ke input ataupun output. Di sini PLC yang digunakan yaitu Omron yang bertipe CP1E N30DRA. Di sini inputnya berupa COM negatif. Otomatis ini akan pergi ke masukannya push button. Kita di sini ada 4, yaitu 2 saklar on, yaitu berupa forward and reverse, emergency, dan juga stop. Di sini masukannya input akan pergi ke masukannya lampu. Setelah itu keluaran lampu akan pergi ke fasa. Setelah itu output PLC itu dari masukannya netral. Di sini akan ada 2 kelompok
COM, yaitu COM untuk lampu dan juga COM untuk pergi ke VSD Altivar 312. Sini keluarnya akan pergi ke masukannya lampu, setelah itu keluaran lampu akan pergi ke fasa. Sini COM-nya akan masuk ke 24 DC Altivar 312, yang lainnya akan pergi ke L1, L2 dan juga L3. Selanjutnya rancangan pengoperasian Altivar 312. Di sini ada R atau L1 itu dari sumber yaitu fasa. Setelah itu ada R2 atau N yaitu berupa netral, sampingnya grounding. Di sini 24 DC itu adalah masukan dari COM-nya PLC, dan L1, L2, L3 itu adalah output dari PLC. Jadi output PLC akan masuk ke outputnya Altivar 312. Selanjutnya itu ada 3. Ini untuk akan pergi ke masukannya motor, setelah itu baru dikasih grounding. Selanjutnya ini adalah rancangan HMI. Ada lampu indikator, error, standby, dan juga run. Di sini ada 2 push button, forward and reverse, stop, dan juga emergency. Jadi totalnya ada 4. Ada ke kiri forward dan ke kanan reverse. Di sini ada mesin serta conveyor. Selanjutnya ada bagian-bagian dari Altivar 312. Seperti yang tadi dijelaskan, R atau L1 yaitu dan juga N atau L2 itu berasal dari power supply yaitu fasa dan juga netral. Sampingnya itu yaitu grounding. Setelah itu ada tampilan grafis untuk setting-setting, dan juga ada setting mode itu untuk di sini untuk setting mode itu untuk remote. Altivar 312 memiliki 2 tipe, yaitu remote dan juga lokal. ATC ini merupakan digunakan untuk menyimpan nilai atau mengakses parameter yang dipilih. Ada stop itu untuk menghentikan motor, atau reset. Run yaitu menjalankan fungsi. Setelah itu ada 24 DC yaitu COM PLC. Jadi output dari COM PLC itu akan pergi masuk ke 24 DC di sini. Lalu ada L1 sampai L4 yaitu untuk masukan dari output PLC yang COM-nya yang sudah aktif itu, yang 001 sampai 00